Selamat datang, di depan saya ada Samsung Galaxy Fold 7 dan hari ini saya akan menunjukkan penyesuaian dan trik yang bisa Anda lakukan di perangkat ini. Jadi, mari kita langsung saja mulai dengan membuka pengaturan dan saya akan membahasnya satu persatu dari daftar opsi yang ada. Jadi mari kita mulai dulu dengan mode dan rutinitas. Ini sebenarnya adalah opsi yang cukup keren yang sejauh yang saya tahu setidaknya di pengaturan hanya dimiliki oleh Samsung. Dan yang dapat Anda lakukan hanyalah memilih tindakan tertentu yang akan terjadi saat persyaratan tertentu dipicu. Jadi sebagai contoh, katakanlah saya ingin membuat mode penambahan. Mari pilih custom. Baiklah, tentu saja. Dan mari kita perhatikan dengan lebih cermat sekarang juga. Nyalakan secara otomatis. Jadi kita punya kondisi seperti ini. Nah, ini kadang agak rumit untuk diatur. Mungkin mengharuskan Anda untuk mengutak-atiknya karena Anda memiliki fleksibilitas dalam hal ini. Anda bisa membuatnya berinteraksi dengan perangkat rumah pintar, tapi memang agak merepotkan untuk memulainya. Karena misalnya sejauh yang saya coba atur, Anda tidak bisa menggunakan perangkat seperti Google Home sebagai pemicu, bukan? Jadi Anda terbatas pada SmartThings yang menurut saya agak tidak masuk akal, tapi Anda hanya perlu mengaturnya jika ingin mengendalikan peralatan rumah tangga Anda dengan cara tertentu. Jadi sebagai contoh kita punya sebuah tempat. Baiklah, mari kita pilih ini saja. Jadi kita bisa memilih tempat, kita dapat memilih tempatnya. Pilih tempat. Menyalakan. Oke, keren. Jadi, katakan saja, pada dasarnya disinilah saya berada. Jadi, saya dapat memilihnya saat saya berada dalam radius ini dan saya meninggalkannya. Lokasi ini secara khusus, jadi saya harus meninggalkan tempat ini. Lalu, saya dapat mengaturnya ke kondisi. Tidak. Apakah kita akan memilih selesai? Jadi, kita sudah menetapkan lokasinya. Saya sedang mencoba mencari tahu cara melakukan hal lainnya. Kondisi, karena ada yang hilang, mari kita lihat. Mencoba mencari tahu ini. Seperti yang saya katakan, ini agak aneh di bawah sini. Saya pikir kita bisa... Oh, itu tidak cukup di sini. Tindakan lainnya. Baiklah, itu dia. Jadi kita punya tindakan di sini. Jadi kita bisa mengaturnya. Seperti yang saya sebutkan, Anda dapat menambahkan hal lain di sini. Jadi tambahkan tindakan dan Anda dapat melakukan berbagai hal, Bixby dan beberapa hal lainnya. Jadi Anda punya banyak pilihan di sini. Tapi aku hanya akan memilih sesuatu yang sederhana. Jadi, mari kita pilih. Ini akan menjadi seperti aksi yang bagus. Apapun. Saya akan memilih mode gelap. Jadi, mode gelap aktif atau non-aktif. Mari kita pilih aktif, selesai. Jadi, sekarang yang akan terjadi adalah ketika saya meninggalkan tempat ini, yang bagi saya adalah tempat kerja saya, begitu saya keluar dari area sekitarnya, area gelembung kecil yang tadi Anda lihat, di peta saya, ponsel saya akan otomatis beralih ke mode gelap. Sekarang seperti yang saya sebutkan, Anda bisa melakukan jauh lebih banyak dengan ini. Saya hanya mencoba menunjukkan kepada Anda seperti contoh yang sangat dasar dan agak gagal di sini dalam hal kelancaran penjelasannya. Tapi seperti yang saya bilang, Anda bisa membuatnya jadi lebih ekstrem lagi. Saya mengaturnya sehingga ketika saya berada di lokasi tertentu pada waktu tertentu, lampu di rumah saya otomatis menyala. Jadi ini memberikan saya sesuatu yang menyenangkan. Nah, sebenarnya bukan itu yang ingin saya lakukan. Saya ingin mengaturnya di ponsel saya agar lampu bisa menyala. Ketika saya tiba di lokasi ini, tapi saya agak gagal melakukannya dan saya tidak repot-repot mengubahnya, karena sebenarnya masih berjalan seperti yang saya inginkan. Jadi, itu salah satu cara yang bisa Anda lakukan. Tapi seperti yang saya sebutkan, saat berinteraksi dengan perangkat rumah pintar, Anda harus benar-benar melakukannya melalui SmartThings ini. Saat saya melakukan ini. Jadi tidak ada cara lain untuk melakukannya. Seperti Google misalnya, atau apa itu Smart Home atau apalah, atau Google Home. Jadi Anda hanya terbatas pada yang itu saja. Yang berarti Anda harus menambahkan ulang semua perangkat Anda ke Smart Home. Dan itu juga menimbulkan beberapa hal menarik tambahan. Jadi sebagai contoh, jika Anda menggunakan sesuatu seperti
mungkin jam tangan seperti yang saya punya di sini. Anda dapat mengontrol ini dengan menahan tombol ini di sana, dan Anda juga dapat memberinya perintah, tetapi sekali lagi ini hanya akan melewati benda-benda pintar. Yang menariknya, ketika Anda mengaturnya antara Google Home dan perangkat pintar, Anda akan berakhir dengan mengendalikan perangkat seperti lampu Anda. Sebagai contoh, jika aku bilang matikan semua lampu, saya tidak punya 14 lampu, saya hanya punya 7. Pada dasarnya, jumlahnya jadi 2 kali lipat karena perangkat itu menarik data dari smart home saya, dari Google dan dari SmartThings. Sekarang sebenarnya itu tidak masalah, perangkat tidak mengaktifkannya kembali, hanya mencoba mematikannya melalui kedua cara, dan tetap mematikannya, jadi itu bukan masalah besar. Tapi Anda mungkin akan menemui, misalnya di Google Home, jumlah perangkat yang Anda interaksikan akan menjadi 2 kali lipat. Baiklah, mari kita lanjutkan. Selanjutnya, kita punya pengaturan suara dan getaran. Dan di sini saya ingin menunjukkan satu opsi yang sangat bagus yang dimiliki Samsung, setidaknya di lini S menurut saya. Saya tahu tidak semua Samsung punya fitur ini, tapi yang ini punya. Jadi kita punya kualitas suara dan efek. Pilih izinkan, dan di sini kita punya adapt sound. Sekali lagi kita akan pilih izinkan, lalu Anda bisa mengaktifkannya dan memilih salah satu opsi yang tersedia di sini. Ini pada dasarnya adalah rentang usia Anda, jadi Anda tinggal pilih yang sesuai dengan kategori Anda. Kalau Anda mau cara yang malas, tapi yang sebenarnya saya rekomendasikan adalah memilih tambahkan profil suara yang dipersonalisasi. Anda pilih mulai. Sekarang saya tidak bisa karena saya tidak punya perangkat tambahan yang terhubung di sini, tapi Anda akan bisa melakukannya jika misalnya Anda menghubungkan earbud atau headphone dan fitur ini akan tersedia untuk Anda. Yang akan dilakukan adalah memutar suara ke telinga kiri atau kanan, dan yang perlu Anda lakukan hanyalah memilih apakah Anda bisa mendengarnya atau tidak. Setelah itu, sistem akan membuat equalizer untuk seluruh sistem pada headphone, earbud, atau perangkat apapun yang Anda gunakan, yang disesuaikan khusus untuk Anda. Fitur ini memang lebih ditujukan untuk gangguan pendengaran meskipun tidak secara sengaja. Yang juga bisa dicapai adalah, jika Anda menggunakan headphone kelas bawah misalnya, mereka mungkin kesulitan mereproduksi beberapa frekuensi, misalnya saja frekuensi rendah. Jadi ketika headphone kesulitan mereproduksi frekuensi tersebut, jelas Anda juga akan kesulitan mendengarnya, karena headphone memang kesulitan memutarnya, bukan? Jadi Anda akan memilih bahwa Anda tidak bisa mendengarnya, karena memang tidak bisa, meskipun seharusnya Anda bisa. Dan karena itu, ponsel akan meningkatkan frekuensi-frekuensi ini, dengan harapan dapat menutupi kekurangan suara rendah yang ada pada headphone Anda. Jadi Anda bisa melihat bagaimana equalizer semacam ini dapat mengompensasi kekurangan pada headphone Anda secara otomatis, bukan hanya pada gangguan pendengaran Anda. Jadi ini bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk Anda coba-coba. Jika Anda tidak ingin melakukannya, seperti yang saya katakan, Anda bisa langsung memilih salah satu dari 3 opsi yang ada di sini. Ini hanyalah sesuatu yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti gangguan pendengaran umum yang terjadi selama bertahun-tahun. Jadi ia mencoba untuk mengimbangi setiap jenis rentang usia, jadi Anda bisa memilih yang itu. Namun saya lebih menyarankan Anda untuk menyiapkannya sendiri. Profil khusus. Sekarang mari beralih ke tampilan. Dan di sini di bagian paling atas kita punya mode terang dan gelap, jadi Anda bisa memilih mana saja yang Anda inginkan. Tidak ada yang terlalu istimewa, tapi Anda memang punya pengaturan mode gelap yang memungkinkan Anda memilihnya berdasarkan jadwal. Dan Anda punya 2 opsi, dari matahari terbenam hingga matahari terbit, dan dengan timer khusus, artinya jika Anda memilih salah satu dari keduanya, perangkat Anda akan mulai beralih dari mode terang ke gelap dan sebaliknya. Jadi sebagai contoh, pada siang hari Anda bisa mengaturnya ke mode terang. Saya rasa jauh lebih mudah melihat tampilan Anda dalam mode terang di luar ruangan, terutama saat musim panas, sedangkan di malam hari, kemungkinan besar Anda tidak ingin terpukul cahaya oleh layar dengan kecerahan 3000 nit atau berapapun, jadi mode gelap akan jauh lebih nyaman di mata. Jadi Anda bisa mengatur agar itu terjadi secara otomatis, atau selain itu Anda juga bisa memilih, seperti yang saya lakukan, untuk beralih secara otomatis berdasarkan lokasi Anda melalui rute atau mode dan rutinitas. Sekarang, jika kita gulir lebih jauh ke bawah di pengaturan, kita akan menemukan kelancaran gerakan. Ini sebenarnya hanya semacam pengaturan yang sangat cepat.
Jika Anda tidak melihat perbedaan antara standar dan adaptif, pilih saja standar. Ini akan membuat daya tahan baterai Anda lebih baik, dan Tuhan tahu perangkat-perangkat ini memang butuh daya tahan baterai yang lebih baik, jadi itu saja. Jika Anda melihat perbedaan dan Anda lebih suka kelancaran tersebut, maka tetaplah gunakan mode adaptif. Tidak ada pilihan lain. Keduanya memang menurunkan refresh rate layar menjadi seperti 1 frame per detik saat tidak ada yang bergerak di layar untuk menghemat daya baterai. Namun, ketika ada sesuatu yang bergerak seperti sekarang, dengan opsi ini, layarnya berjalan di 120 Hz, yang berarti mengonsumsi lebih banyak energi dibandingkan mode standar. Sekarang, jika kita gulir lebih ke bawah, ada mode layar dan juga Adaptive Color Tone. Adaptive Color Tone bekerja sangat mirip dengan tampilan True Tone milik Apple. Jadi, ketika Anda mengaktifkan fitur ini akan menggunakan kamera untuk mencoba menyesuaikan white balance layar dengan white balance di tempat Anda berada. Hasilnya, terkadang gambar akan terlihat seperti benar-benar menyatu sempurna, seolah-olah ada cahaya yang menyinari permukaannya. Misalnya seperti selembar kertas yang dicetak atau sesuatu yang serupa seperti sebuah gambar. Jadi tampilannya akan sangat menarik, mari kita sebut begitu. Tapi saya menyoroti hal ini atau kedua fitur ini sekaligus karena jika kita masuk ke mode layar yang diatur ke vivid, Anda bisa melihat ada pengaturan white balance di sini. Sekarang dengan opsi ini diaktifkan, kita tidak bisa mengatur white balance secara manual. Anda hanya bisa mengaturnya jika fitur ini dimatikan. Dan Anda juga semoga mungkin sudah melihat perubahan nada warnanya. Jadi, tampilannya berubah dari yang tadinya hangat saat saya matikan, langsung menjadi seperti cahaya biru. Sekarang, perubahan ini tidak terlalu terlihat di kamera seperti saat dilihat langsung. Dan di sini kita punya pilihan tone warna vivid dan natural. Jadi kita dapat beralih di antara gambar dan melihat efeknya. Natural di sini sebenarnya meredupkan warna sedikit lebih banyak dibandingkan beberapa perangkat lain dari Samsung baru-baru ini. Jadi saya pribadi menyukai yang natural. Ia secara khusus meredupkan warna merah yang biasanya pada Samsung terlalu matang. Jadi, saya masih akan tetap menggunakan yang ini untuk sisa videonya. Dan Anda juga dapat melihatnya dengan tetap menggunakan cara alami. Kita juga tidak memiliki opsi untuk mengubah white balance sendiri, tetapi kita bisa mengaktifkan Adaptive Color Tone. Namun ini akan membuat tampilan layar terlihat lebih hangat, jadi ini memang lebih mengarah ke warna abu-abu atau kuning saat ini. Jadi mungkin bukan kombinasi yang terbaik untuk digunakan. Oke, sekarang jika kita scroll lebih jauh ke bawah di sini, kita punya beberapa opsi tambahan seperti Easy Mode. Saya hanya akan menyinggung ini untuk orang-orang yang mungkin membutuhkannya. Easy Mode pada dasarnya, saya melihatnya seperti ini. Mode ini memperbesar ukuran ikon, mengurangi jumlah ikon yang ada, menambahkan hal-hal seperti kontak ke layar atau home screen Anda. Jadi mode ini berusaha sangat ramah untuk orang-orang yang mungkin memiliki gangguan penglihatan, sebagai contoh. Saya tidak akan mengaktifkan ini untuk mendemonstrasikannya, karena saya percaya mode ini memerlukan reboot perangkat saat Anda mengaktifkannya. Saya hanya tidak ingin melakukan itu. Sekarang jika kita kembali ke sini, kita juga punya Edge Panel. Edge Panel adalah panel yang ada di sini. Anda bisa lihat sekarang panel ini seperti menonjol keluar, kita bisa menariknya ke atas. Pertama-tama, panel ini memberikan sedikit informasi tentang apa yang kita miliki di sini, dan kita sebenarnya bisa menghapus beberapa sampah AI yang ada di sini. Jujur saja, saya yakin 90% dari kita sebenarnya tidak peduli sama sekali dengan AI. Jadi mari kita singkirkan saja ini dan kita bisa masuk ke sini. Dan kemudian saya rasa kita klik di sini, ya di 3 titik itu, dan kita bisa langsung menghapus sampah ini. Ini akan memberi kita lebih banyak ruang untuk aplikasi tambahan, dan Anda bisa mengisinya dengan banyak aplikasi. Saya sendiri sebenarnya tidak tahu apakah ada batasannya. Saya tidak pernah mencoba meraihnya. Pastinya ada lebih banyak dari yang Anda lihat sekarang, karena nomor 1, ketika kita mulai menambahkan lebih banyak aplikasi, itu dia datang pada, oh tidak, saya tidak ingin membuat folder, tapi ya sudahlah. Oke, Anda sekarang bisa melihatnya dengan jelas dan seksama. Membuat baris sekunder. Dan saya masih maksa menambahkan lebih banyak lagi, hanya untuk melakukan hal terakhir. Ayo, ini dia.
Jadi saya rasa sekarang sudah cukup baik untuk mendemonstrasikan ini, dan sekarang tidak lupakan, mari tambahkan satu lagi. Apakah ini sudah cukup baik? Ya, ini dia. Jadi Anda bisa lihat, begitu Anda memuatnya dengan banyak aplikasi, ini akan menjadi bilah yang bisa digulir. Ini sudah memiliki jumlah aplikasi yang sangat banyak yang bisa Anda akses dengan cepat. Dimanapun Anda berada, dan dari sini Anda bisa melakukan beberapa hal yang berbeda. Jadi hanya dengan aplikasi sebenarnya ada lebih banyak hal yang dapat saya lakukan dengan panel ini yang akan saya bicarakan. Jadi yang pertama, kita bisa ambil aplikasinya, tarik keluar, dan dengan mudah pisahkan layarnya. Sekali lagi saya bisa menjatuhkannya di mana saja. Boom, layar terpisah. Dan di sini kita punya opsi tambahan seperti membaliknya ke samping atau dari atas ke bawah hanya dengan mengklik tombol di sini. Kita juga dapat mengeklik bintang ini. Hal ini akan memungkinkan kita untuk membuat semacam tombol cepat untuk mengaktifkan kedua aplikasi secara bersamaan dengan satu klik. Jadi Anda tidak perlu mengaktifkan layar terpisah seperti yang baru saja saya lakukan dengan aplikasi Seret. Anda dapat melakukan misalnya sesuatu seperti, ambil saja kedua browser sebagai contoh. Jadi sekarang mari kita batalkan ini dan klik di sini. Ledakan. Dan saya dapat menambahkannya ke taskbar, layar utama, atau panel App Edge. Saya akan memilih panel Edge di sini. Anda bisa melihatnya langsung muncul di sini. Dan seharusnya kita sudah memilikinya. Nah, itu dia, di bagian bawah. Kita bisa memindahkannya ke atas jika Anda mau. Jadi sekarang cukup lakukan ini. Saya akan menutup ini sepenuhnya. Dan saya bisa mengklik ini dan kedua aplikasi tersebut langsung terbuka seperti saat disimpan. Sekarang jika saya ingin misalnya mengubahnya seperti ini atau mungkin seperti ini, saya juga bisa menyimpannya dengan cara seperti itu. Jadi sepenuhnya terserah Anda bagaimana ingin mengaturnya. Dan karena ya, ini layarnya cukup besar, Anda sebenarnya bisa menambahkan lebih dari ini. Jadi hanya untuk menunjukkan saja. Oke, sepertinya saya tidak bisa menambah satu lagi di sini. Dan saya tidak tahu apakah ini merupakan keterbatasan dari. Ya, jadi sepertinya ini adalah keterbatasan dari ponselnya. Jadi saya dibatasi hanya 3 aplikasi, tapi sekali lagi saya juga bisa menyimpannya. Panel Edge dan Anda bisa lihat sekarang sudah ada di sini, dan saya bisa langsung membuka 3 aplikasi sekaligus sesuai pengaturannya. Jadi itu memungkinkan Anda untuk multitasking dengan sangat cepat dan mudah kapan saja, yang menurut saya cukup bagus untuk ponsel seperti ini. Sekarang kembali ke Edge atau panel Edge di sini kita punya opsi lain. Sekarang saya suka menyesuaikannya sendiri agar sedikit kurang terlihat. Jadi yang biasanya saya lakukan adalah masuk ke bagian handle. Handle adalah bagian ini di sini. Bagian yang Anda geser ke atas untuk memunculkan panel. Dan saya suka memindahkannya ke tempat tombol volume berada. Biasanya saya hanya akan mengecilkannya, tapi tombol volume di sini jadi sedikit lebih kecil. Jadi saya memang suka memberi sedikit ruang toleransi. Selanjutnya saya akan memilih transparansi ke tingkat tinggi. Ini akan membuatnya benar-benar tak terlihat. Tapi Anda juga bisa membuatnya lebih terlihat dan mengubah warnanya jika ingin, serta membuatnya lebih menonjol atau kurang menonjol sesuai keinginan. Sekarang saya membuatnya benar-benar tak terlihat, jadi seberapa menonjolnya tidak terlalu penting. Sekarang, saat saya kembali, Anda bisa lihat itu sudah tidak terlihat lagi. Namun, karena letaknya di dekat tombol volume, saya selalu tahu di mana harus menggeser ke atas untuk menariknya keluar. Sekarang, tambahannya yang dapat Anda lakukan adalah masuk ke panel. Di sini untuk kalian semua. Jika Anda masuk ke akun Samsung Anda akan melihat tombol di sini di bagian bawah untuk mengakses Samsung Store, yang akan memungkinkan Anda membeli panel tambahan di sana. Dan yang saya maksud adalah membeli. Biasanya harganya sekitar 99 sen, mungkin sampai 1,99 atau sekitar itu terakhir kali saya cek. Tapi ada juga beberapa yang gratis yang sudah tersedia di perangkat, dan beberapa di antaranya biasa saja. Saya suka aplikasi cuacanya. Jadi dengan itu diaktifkan, sekarang kita bisa menggeser keluar dan menggeser pada panel ini ke samping, dan Anda bisa melihat ini akan sekarang. Mari kita setujui saja ini. Oke, jadi sekarang seharusnya sudah bisa. Nah, seperti itu. Jadi sekarang saya bisa menggeser ke atas pada ini, ke samping, dan itu akan memberitahu saya cuaca saat ini.
Saya ingin menekankan satu hal. Saat menggunakan panel kecil di sini untuk cuaca, terkadang Anda perlu menggeser ke bawah pada panel itu untuk menyegarkan ketika Anda membukanya. Karena cuaca mungkin berasal dari hari sebelumnya, panel ini tidak memperbarui secara otomatis. Setidaknya saat saya dulu menggunakannya, panel ini tidak selalu memperbarui. Jadi biasanya saya mendapatkan informasi cuaca dari hari sebelumnya. Mungkin sekarang sudah diperbaiki, saya tidak tahu, saya belum mencobanya. Bagaimanapun, mari kita kembali ke panel kita di sini. Jadi kita sudah membahas kustomisasi untuk panel-panelnya. Sekarang lanjut ke... Kita akan cukup navigasikan dengan cepat ke tentang telepon. Ini adalah sesuatu yang ingin saya tampilkan sebagai semacam opsi tersembunyi. Jadi di bagian tentang telepon, kami ingin menavigasi ke informasi perangkat lunak, saya rasa begitu. Ya, informasi perangkat lunak, nomor pembuatan. Mulailah mengetuknya hingga Anda masuk ke layar terkunci atau muncul pop-up yang menyatakan bahwa Anda kini telah menjadi pengembang. Jadi jika Anda memiliki suatu pola, verifikasilah. Izinkan pengaturan pengembang. Ya. Jadi sekarang Anda dapat melihatnya diaktifkan. Geser sedikit ke bawah pada pengaturan Anda sekarang karena ada opsi tambahan yang muncul di sini. Dan ketika Anda mengkliknya, kita sekarang memiliki akses ke opsi pengembang. Sekarang ada banyak sekali. Saya tidak menyarankan Anda sekadar menelusuri opsi-opsi ini dengan santai. Anda tahu karena penasaran, karena beberapa opsi ini benar-benar mengubah cara kerja perangkat Anda. Tapi yang ingin saya bahas adalah kecepatan animasi. Di pengaturan ponsel itu sendiri, sebenarnya tidak ada opsi ini dimanapun, tidak seperti perangkat lain, misalnya OnePlus. Namun, Anda memang memiliki opsi untuk mengubah skala animasi jendela, skala animasi transisi, dan skala durasi animasi. Ini sebenarnya hanyalah, dengan kata lain, kecepatan animasi yang akan Anda rasakan di seluruh perangkat. Dan sebagai contoh, skala animasi jendela adalah jendela ini di sini, seberapa cepat jendela itu muncul di layar. Sebagai contoh, jika saya mengubahnya menjadi 10 kali, animasinya akan berlangsung 10 kali lebih lama dibandingkan dengan pengaturan default. Jadi, akan butuh waktu untuk benar-benar muncul, dan seperti yang Anda lihat memang butuh beberapa saat. Saya sendiri suka mengatur semuanya ke 0,5. Ini memotong kecepatan animasi menjadi setengah. Jadi sekarang jendela ini jauh lebih cepat. Anda juga bisa memilih untuk mematikannya. Misalnya jika Anda ingin animasi yang benar-benar instan. Namun biasanya saat Anda melakukan hal-hal seperti menavigasi perangkat, khususnya dengan gestur, Anda akan melihat semacam keanehan. Jadi jika Anda mengaktifkan gestur dan menggeser ke atas, jendela akan terasa seperti terkunci pada jari Anda. Selama Anda masih dalam animasi geser ke atas untuk menuju aplikasi terbaru atau ke beranda. Dan begitu Anda melepaskannya, langsung saja muncul. Jadi ini terlihat sangat aneh mengingat Anda tadi menggeser dan jendela itu mengikuti jari Anda mengecil dan sebagainya. Tapi begitu Anda melepaskannya, langsung menghilang atau berpindah ke tampilan tertentu. Jadi ini mungkin lebih baik misalnya saat Anda menggunakan tombol. Jadi animasi ini akan benar-benar hilang. Jadi saya bisa langsung memperlihatkannya, matikan. Anda ingin mengubah ketiganya sekaligus karena semuanya adalah animasi yang berbeda. Sebagai contoh, skala animasi jendela hanya mengacu pada jendela ini saja dan jendela lain yang muncul dengan cara seperti ini, dengan opsi-opsi di sini. Sementara beberapa animasi transisi lain saya rasa adalah yang ini. Sekarang sudah dimatikan, jadi Anda bisa melihatnya langsung muncul dan menghilang begitu saja dari tampilan. Jadi dengan gestur, ini pada dasarnya akan dianimasikan. Selama Anda menggeser ke atas, begitu Anda melepaskan langsung seperti ini. Jadi seperti yang saya bilang, ini mungkin terlihat agak mengejutkan, jadi saya lebih suka memilihnya. Nah, kita pilih 2,5. Sama di sini dan sama di sini. Dan hal terakhir adalah bagian belakang di bawah tampilan, yaitu gestur. Sebenarnya ada dua hal yang ingin saya bicarakan, meskipun saya akan membahas tentang gestur. Jadi yang pertama, jika kita masuk ke bilah navigasi di sini, kita punya tombol dan gestur. Ketika Anda memilih gestur, jika Anda belum pernah menggunakannya, Anda cukup menggeser ke atas untuk kembali ke beranda, geser ke atas dan tahan untuk membuka aplikasi terbaru, lalu dari sisi kiri atau kanan untuk kembali. Anda bisa melihat panah ini muncul. Sekarang ada banyak pengaturan yang hilang ketika kita masuk ke opsi lainnya, karena mereka hanya memberikan pengaturan sensitivitas. Dulu, setidaknya Samsung punya opsi tambahan, seperti menyembunyikan bilah ini, meskipun mereka melakukannya dengan cara yang paling bodoh, yaitu hanya memindahkannya lebih ke bawah layar alih-alih membuatnya transparan.
Dan satu hal lagi di sini, seperti yang bisa Anda lihat, begitu saya menggeser ke bawah, bilah ini sebenarnya memotong teksnya. Jadi bilah ini sebenarnya tidak langsung transparan. Seperti yang Anda lihat, bezel ada tepat di atas kuku saya, dan kita masih punya seperti beberapa milimeter layar yang sekarang diambil oleh bilah ini. Tanpa alasan lain selain hanya untuk mengganggu Anda dan memaksa Anda masuk ke akun Samsung untuk menggunakan toko Samsung mereka. Saya yakin inilah satu-satunya alasan mengapa ini dihapus dari pengaturan di sini dan dijadikan fitur khusus Samsung. Jauh dari akses Anda selama Anda tidak menggunakan akun tersebut. Jadi apa yang saya bicarakan secara khusus di mana Anda dapat mengubah opsi ini adalah dengan masuk ke masuk ke toko Samsung. Baiklah, saya akan menampilkannya di ponsel saya. Toko. Jadi di sini kita memiliki toko Samsung dan kita dapat mencari. Mari kita lihat. Bagus. Itu dia. Semoga beruntung. Dan Anda akan memiliki aplikasi ini. Saya sudah mengunduhnya, jadi saya tinggal menekan tombol putar untuk membukanya. Dan di sini Anda akan memiliki berbagai hal tambahan yang dapat kita unduh atau unduh dari sini. Yang membawa ke atas, membawa kembali. Fungsi yang Samsung putuskan untuk sembunyikan dan hilangkan secara default dari Android, salah satunya adalah Navstar. Navstar adalah opsi untuk bilah navigasi yang biasanya ada di Android. Di sini. Setidaknya, sebagian besar sistem memiliki opsi tersebut, atau mereka menyembunyikannya secara default. Salah satu pilihan terbaik sebenarnya adalah OnePlus, Realme, dan merek lain yang menjadi bagian dari ekosistem OnePlus apapun. Mereka memang menyediakan semua opsi ini di OS mereka dan kamu bisa langsung mengaksesnya. Sekarang di sini kamu bisa lihat setidaknya di perangkat saya bilah saya jauh lebih kecil. Lebih transparan. Dan juga jika saya mulai menggeser ke bawah, mari kita tampilkan sesuatu seperti pengaturan, mungkin nah, seperti itu kamu bisa lihat dan sekarang pengaturannya tidak memotong tampilan sama sekali. Jadi itu adalah sesuatu yang bisa kamu aktifkan di Good Lock Navstar dan kamu bisa menyesuaikannya. Kamu juga bisa benar-benar menyembunyikannya. Jadi kita punya opsi yang mana ya? Saya rasa yang ini petunjuk transparan. Mari kita lihat jika saya masuk ke pengaturan. Karena kamu bisa membuatnya benar-benar tak terlihat. Alasan saya tidak melakukannya adalah karena jika dibuat benar-benar tak terlihat, Samsung malah memindahkannya ke bagian bawah layar. Dan secara pribadi saya suka menggunakan peluncur pihak ketiga, khususnya Smart Launcher. Entah kenapa itu jadi bermasalah. Ada masalah dengan Smart Launcher dan cara kerjanya. Dan seringkali saat saya menggeser ke atas itu gagal untuk menggeser ke atas. Jadi saya sendiri tidak menyembunyikannya meskipun saya ingin sekali. Tapi Samsung benar-benar menyebalkan soal ini. Dan yang pertama, mereka menyembunyikannya. Dan yang kedua, di versi sebelumnya, mereka benar-benar menghapus opsi agar kamu bisa membuatnya tak terlihat jika kamu menggunakan peluncur pihak ketiga. Itu benar-benar omong kosong. Jadi di sini, mari kita lihat ya. Jadi itulah opsi yang dia ingin aktifkan. Saya rasa ini yang dimaksud petunjuk transparansi. Dan ketika kamu mengaktifkannya, saat kamu kembali ke opsi ini di sini, sekarang kamu punya jauh lebih banyak pilihan. Salah satunya adalah petunjuk gestur. Jadi saya bisa langsung menyembunyikannya dan itu akan hilang. Dan seperti yang kamu lihat semuanya langsung bergeser. Jadi saya akan mengaktifkannya lagi karena saya sudah tahu kalau fitur ini berjalan sangat buruk saat diaktifkan. Kalau kamu menggunakan peluncur bawaan yaitu Samsung, seharusnya tidak masalah. Kamu bisa menyembunyikannya seperti itu. Tidak masalah. Tapi kalau kamu berencana menggunakan peluncur pihak ketiga, sebaiknya abaikan saja fitur ini. Dan saat kamu sudah mengaktifkan bar gestur, kamu juga bisa melakukan hal lain seperti circle to search saat kamu menahannya. Fitur ini hanya tersedia jika kamu benar-benar mengaktifkan barnya. Mari kita aktifkan sekarang. Ya, saya bisa. Jadi, circle to search itu sebenarnya agak menyesatkan, karena kamu tidak benar-benar membuat lingkaran untuk mencari. Pertama-tama kamu harus menahan barnya, lalu baru mencari. Dan kamu bisa membuat lingkaran seperti yang barusan saya lakukan di sini, atau kamu juga bisa langsung mengetuk objeknya. Sekarang, jika itu adalah gambar, kamu bisa mengetuknya dan pencarian akan langsung dimulai. Sebagai contoh, jika saya pergi ke sini,
Seperti yang Anda lihat, ia mulai mencari penelusuran gambar yang mirip dengan ini. Ia juga memberiku info BS, seperti apa yang dilihatnya, dan gambarnya sangat mirip. Nah, ini adalah gambar yang dihasilkan AI dari pengaturan wallpaper, dan Anda dapat melihatnya di sini. Jadi tidak akan menemukan yang sama, karena ini akan menjadi unik, sebut saja seperti ini. Jadi ya, itu satu hal. Dan Anda kemudian dapat membuat lingkaran untuk mencari. Anda juga dapat menggesek ke atas secara perlahan hingga tinggi, seperti Anda tahu ke titik ini, dan itu akan memunculkan kedalaman. Panel atau panel, apapun Anda ingin menyebutnya, aplikasi yang sebelumnya Anda miliki di dock kecil ini, di samping tombol navigasi. Jadi ini bekerja sangat mirip dengan cara kerja yang ini, jadi sebenarnya menjadi agak berlebihan. Anda hanya perlu menggunakan salah satunya saja. Menurut saya, manapun yang lebih nyaman, mungkin itu yang akan paling sering Anda gunakan. Jadi ya, seperti itu. Itu pada dasarnya merangkum semua penyesuaian dan trik yang ingin saya tunjukkan. Jadi jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan